kita ilmu pengetahuan alam. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sistem alat reproduksi pada pria dan wanita. Nah, sekarang kita akan melihat proses-proses selanjutnya. Apa itu proses selanjutnya? Adalah yang namanya proses gametogenesis atau pembentukan gamet. Anak-anak ibu, setelah kita mempelajari alat-alat reproduksi, tentunya kita sudah tahu di mana itu terjadi pembentukan gamet itu. Nah, pembentukan gamet atau yang disebut dengan gametogenesis kita bagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis itu biasanya terjadi pada siapa? Ayo, pada pria atau wanita? Tentunya terjadi pada pria atau pada laki-laki. Nah, di manakah terjadi spermatogenesis atau pembentukan sperma ini? Tentu terjadi pada yang kita sebut dengan testis, ya. Disinilah terjadinya spermatogenesis atau pembentukan sperma. Nah, anak-anak ibu yang saya cintai, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan spermatogenesis yang terjadi pada pria atau pada laki-laki. Nah, tadi ibu sudah bilang bahwa spermatogenesis itu terjadi pada bagian yang disebut dengan testis. Di mana pada testis itu ada namanya bagian-bagian yang menghasilkan sel-sel sperma itu namanya vesicula seminiferus. Nah, disinilah proses terjadinya spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu menghasilkan spermatogonium atau yang disebut dengan induk sperma. Spermatogonium ini akan mengalami pembelahan. Jadi banyak dia dihasilkan sperma itu, calon-calon sperma itu. Ya, banyak dia dihasilkan, bukannya mengalami pembelahan secara mitosis. Nah, memperbanyak diri dia secara mitosis. Yang dalam hal ini spermatogenesis itu atau sperma ini disebut dengan namanya masih bersifat diploid. Bagaimana itu diploid? Dia memiliki kromosom yang masih berpasang-pasangan, terdiri dari 23 pasang. Itulah spermatogenesis. Nah, spermatogonium yang sudah mengalami pembelahan secara mitosis disebut dengan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini tentu dia akan mengalami pembelahan. Ya, dia akan mengalami pembelahan secara meiosis. Itulah pada meiosis pertama. Di sini sperma ini akan mengalami pembelahan di mana dia kromosomnya akan terbagi, di mana kromosomnya menjadi setengah dari kromosom induknya atau disebut dengan sel yang haploid. Nah, kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan kembali menjadi spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini juga akan membelah lagi dengan meiosis kedua, yaitu menjadi spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini terus membelah menjadi 4 sel anakan, di mana 4 sel anakan ini semuanya ini adalah sifatnya sama seperti induknya tadi, dia bersifat haploid. Nah, lalu kemudian spermatosit ini yang sekunder ini setelah mengalami pembelahan secara meiosis kedua, terbentuknya 4 sel anakan, di mana 4 sel anakan itu namanya sel spermatozoa, dan spermatozoa itu mengalami diferensiasi menjadi sel sperma. Nah, disinilah dia bagaimanakah spermatozoa itu yang sudah mengalami diferensiasi, yang tadinya dia membulat, bagian bulatannya itu menjadi mengecil, membentuk kepala, dan berbentuklah ekornya sperma itu. Jadi sperma itu memiliki ekor dan memiliki sperma setelah mengalami tadi pembelahan secara meiosis kedua. Nah, di manakah terjadinya itu semua? Tentunya
ketika dia pembelahan secara mulai dari mitosis sampai meiosis pertama, dia itu mengalami perkembangan ini terjadi pada testis, yaitu pada vesicula seminiferus. Nah, dan pematangan ini terjadi di mana? Pematangannya tadi dari mana? Dari spermatosit sekunder akan menjadi sel sperma, itu terjadi pada epididymis. Nah, nanti setelah dia matang, dia akan keluar melalui saluran vas deferens. Nah, begitulah terjadinya spermatogenesis. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lanjutkan apa yang disebut dengan oogenesis atau pembentukan sel telur. Di manakah ini terjadi? Ini terjadi dalam ovarium. Nah, bagaimana proses terjadinya? Di dalam ovarium itu dihasilkanlah apa yang disebut dengan oogonium atau sel induk telur. Nah, ini tentunya ini bersifat masih diploid atau 2N, di mana kromosomnya masih berpasang-pasangan. Nah, kemudian sel ini akan membelah menjadi oosit primer, membelah secara mitosis. Nah, oosit primer ini kemudian akan membelah menjadi 2, tapi berbeda dengan sperma tadi. Sperma tadi besarnya sama, ini enggak, berbeda besarnya. Satu besar tapi satunya kecil. Nah, pembelahan ini terjadi secara meiosis dan dia akan berkembang menjadi oosit sekunder. Nah, tadi setelah oosit primer membelah secara meiosis menjadi 2 sel anakan, satu besar tapi satu kecil. Yang besar itu namanya oosit primer dan yang kecil itu namanya badan polar atau polosit. Nah, kemudian oosit sekunder ini akan membelah kembali, baik itu badan polar maupun oosit sekunder juga akan membelah, sama-sama membentuk 2 sel anak. Nah, tetapi sama, oosit primer tadi dia membelah tidak sama, satu besar, satu kecil. Nah, kenapa besar? Karena yang besar ini mengambil seluruh sitoplasma dan inti selnya. Yang kecil ini hanya kebagian sedikit. Nah, apa yang kita sebutkan ini tadi, maka oosit primer inilah akan berkembang menjadi ovum. Dan setelah akan mengalami pembesaran, bertambah besar, itulah setelah cukup akan mengalami perpindahan dia, itulah namanya proses ovulasi. Nah, bagaimana nasibnya yang sel yang 3 tadi, namanya sel polar tadi atau polosit tadi? Dia akan mengalami degenerasi, akan menghilang dia. Maka yang terjadi hanyalah 1 sel telur yang fungsional dalam sekali pembelahan. Jadi makanya kalau tadi sperma dihasilkan banyak, kalau wanita hanya menghasilkan 1 sel telur selama dalam ovulasi. Nah, kira-kira seperti itulah apa yang kita sebut dengan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, kalau tadi kita mau lihat tempatnya. Nah, mulai dari oogonium sampai oosit primer itu terjadi pada ovarium, dan setelah dia menjadi ovum, dia akan lepas dari ovarium dan akan berkembang di dalam oviduct atau tuba Fallopi. Disitulah nanti dia menunggu sperma ketika terjadi fertilisasi. Kalau tidak terjadi fertilisasi, apa yang terjadi? Dia akan turun, berada dalam rahim, dan akan terjadilah penanaman di situ dan akan mengalami peluruhan. Itulah yang kita sebut dengan menstruasi. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang spermatogenesis dan oogenesis, nah sekarang kita tiba kepada pengambilan kesimpulan. Kira-kira apa sih
perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis. Yang pertama perbedaannya tentu spermatogenesis terjadi pada pria, sedangkan oogenesis terjadi pada wanita. Perbedaan yang kedua adalah spermatogenesis pada pria terbentuk setelah seorang pria mengalami pubertas, sedangkan wanita oogonium itu sudah terbentuk ketika kita masih dalam kandungan ibu kita pun sudah ada di situ oogonium. Tetapi lama-kelamaan itu tersimpan. Kapankah akan dihasilkan sel telur? Terjadi setelah kita mengalami menstruasi. Nah, perbedaan yang ketiga adalah kalau spermatogenesis tadi menghasilkan sperma, dari satu sel sperma menjadi 4 spermatozoa, tetapi kalau pada wanita dari satu oogonium dihasilkan hanya 1 ovum. Memang sih dihasilkan 4, tetapi 3-nya mengalami degenerasi atau menghilang, hanya 1-lah yang berfungsi atau yang fungsional. Nah, kira-kira inilah anak-anak ibu terjadinya gametogenesis, pembentukan gamet pada manusia. Nah, ibu harap kalian pelajari video ini sebaik-baiknya, catat hal-hal yang penting dan gambarkan dalam buku catatan kamu. Selamat siang, selamat jumpa kembali pada pokok bahasan berikut, yaitu menstruasi pada wanita dan proses fertilisasi. Selamat siang, terima kasih, salam sehat.